guys, perkenalkan nama saya Iqbal Fatir Rahman. Saya adalah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Nah, teman-teman ada juga nggak nih yang dari UI ya? Oke, tanpa berlama-lama, di video kali ini kita akan membahas yaitu Pancasila dalam kajian sejarah. Sebagaimana saya ingin memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu pendidikan Pancasila. Nah, teman-teman, pernahkah Anda bertanya-tanya tentang Pancasila dalam kajian sejarah? Oke, dalam video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua membahas tentang Pancasila dalam kajian sejarah. Oke, sebagaimana video kali ini juga saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu pendidikan Pancasila. Nah, sebelum kita masuk ke video, alangkah baiknya teman-teman semua like dulu dan komen dan subscribe. Oke, kita saling bantu, kita saling support. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, saya ingin memberikan sedikit atau menceritakan kepada teman-teman semua tentang Pancasila. Pastinya teman-teman sudah tidak asing dengan itu. Apa Pancasila? Apa Pancasila? Pasti teman-teman sudah tidak asing. Ya, di negara kita ini Pancasila itu sangat dijunjung tinggi. Indonesia merupakan negara yang memiliki bentuk negara kepulauan dan bentuk pemerintahan Republik Indonesia sehingga disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Dan masyarakatnya tidak asing lagi dengan Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, masyarakat Indonesia mengenal Pancasila sebagai dasar negara, pedoman, dan pandangan hidup yang dinilai diangkat dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Pancasila merupakan dasar negara dan juga menjadi filsafah hidup bangsa Indonesia sejak dulu. Pancasila juga diperuntukkan kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Sila-sila Pancasila itu tidak terlepas satu sama lain, melainkan satu kesatuan yang bulat, baik dalam fungsi dan kedudukan sebagai dasar negara maupun sebagai filsafah hidup bangsa. Nah, pengertian dari kata kesatuan bulat dari Pancasila ini ialah berarti bahwa sila yang satu meliputi dan menjiwai sila-sila yang lain. Lantas perumusan Pancasila juga dapat dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa yang selalu berkaitan dengan kehidupan bangsa dan bernegara. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa Pancasila juga merupakan dasar negara Indonesia, yang berarti dasar dari hukum tertinggi di Indonesia atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan naskah proklamasi Indonesia. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa Pancasila itu juga merupakan dasar Indonesia, dan Pancasila itu adalah hukum yang berarti dasar hukum tertinggi di Indonesia atau sumber-sumber hukum dari segalanya. Nah, untuk itu sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, seharusnya kita mengikuti dan mematuhi Pancasila, karena seperti pemaparan di atas telah disebut bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau salah negara yang harus dipatuhi. Karena dalam sila-sila Pancasila tidak memihak kepada satu orang saja, melainkan ke seluruh warga Indonesia. Nah, jadi kita tuh harus benar-benar mengikuti Pancasila ya, karena Pancasila itu hukum yang tertinggi. Nah, kepada orang-orang yang belum sadarkan diri tentang itu, kita harus mengikuti Pancasila. Oke.
Oke, tanpa berlama-lama, mungkin terlalu lama ya saya membuka video perkenalan atau pembukaan gitu. Baiklah, kita sekarang akan masuk ke materi. Tidak. Oke, kita sudah masuk ke materi, yaitu kita di sini membuat tugas video tentang pendidikan Pancasila yang bertemakan Pancasila dalam kajian sejarah. Nah, dosen pengampu kali ini ialah Dr. Selvi Harfiana Santri, SHMH. Saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Selvi Harfiana Santri, SHMA, telah memberikan saya kesempatan untuk membuat tugas video ini menyelesaikan tugas kuliah saya, yaitu tugas pendidikan Pancasila. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada beberapa bagian pembahasan. Ya, yang pertama itu ada Pancasila dan mengapa kajian sejarahnya begitu penting. Nah, teman-teman penasaran kan? Nah, jadi kita nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, oke, pendahuluan. Apa itu Pancasila? Yang pertama itu definisi Pancasila filosofis. Bukan. Definisi Pancasila. Nah, definisi Pancasila filosofis dasar negara yang terdiri dari 5 prinsip yang terkait. Nah, yang kedua itu ada asal kata Pancasila. Dari mana sih Pancasila itu berada? Nah, dari sini kita akan membahas. Jadi Pancasila itu bahasa Sanskerta. Panca yang artinya 5 dan sila itu adalah prinsip. Nah, yang ketiga itu ada karakteristik Pancasila. Inklusif, fleksibel, dan mewakili kebinekaan. Nah, kita bagian kedua ini, mengapa kajian sejarah itu penting? Nah, yang pertama, menghindari kesalahpahaman tentang makna Pancasila. Dan yang kedua, memahami bahwa Pancasila adalah hasil perjuangan dan diskusi. Nah, siapa sih yang mendiskusikan Pancasila itu? Siapa sih yang meresmikan Pancasila itu? Nah, teman-teman boleh tanyakan kepada ChatGPT atau AI lainnya. Yang ketiga, membangun rasa cinta dan penghormatan terhadap dasar negara. Nah, yang keempat itu mengetahui relevansi Pancasila dengan masa lalu dan masa kini. Nah, kita lanjut. Ada latar belakang terbentuknya Pancasila. Bagian pertama itu kondisi kolonial. Kolonial Belanda. Yang pertama itu kolonial Belanda masa 350 tahun. Penindasan ekonomi dan budaya politik. Yang kedua ada penduduk Jepang. 3,5 tahun mendorong semangat nasionalisme tapi tetap menindas. Dan yang ketiga, dampak rakyat ingin negara yang merdeka dan adil, tidak lagi ditindas. Nah, selanjutnya latar belakang terbentuk Pancasila bagian kedua yaitu Bhinneka Bangsa. Oke, di sini kita ada dapat 3 poin. Dan yang pertama itu Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku dan 700 bahasa dan berbagai agama. Ya, dan poin kedua adalah kebutuhan akan titik temu yang bisa menyatukan semua kelompok. Dan yang ketiga, jangan disarankan pada satu agama atau suku, harus inklusif dan adil.
Nah, peran BPUK dalam menentukan negara. Di sini juga terdapat 3 poin. Yang pertama itu dibentuk pada bulan April 1945 oleh pemerintah Jepang. Dan poin kedua itu tugas menyiapkan peraturan batas wilayah dan negara untuk Indonesia. Anggotanya tokoh-tokoh terkemuka dari berbagai daerah dan latar belakang. Nah, kita naik ke slide selanjutnya. Hari Pancasila 1 Juni 1945, bagian pertama. Nah, acara rapat BPUPK yang dihadiri oleh Bung Karno sebagai pembicara utama. Dan tujuan Bung Karno mengemukakan dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Dan yang ketiga, konsep awal dasar negara ada 5 prinsip yang diambil dari Trisila dan gagasan lainnya. Nah, ini nih yang bagian kedua, urutan prinsip awal. Yang pertama, urutan yang diusulkan oleh Bung Karno. Yang pertama itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, ada ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Dan keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dan yang kelima, itu ada keadilan sosial. Alasan Bung Karno urutan awal memprioritaskan kemanusiaan sebagai dasar manusiawi. Nah, ya mungkin saya tidak bisa terlalu lama atau menjelaskan, saya hanya bisa memberikan poin-poinnya saja kepada teman-teman semuanya karena faktor waktu juga. Ya. Baik, selanjutnya yang disaran perbaikan dari Muhammad Hatta. Nah, yang pertama itu Hatta menyarankan ketuhanan yang Maha Esa ditempatkan di urutan pertama. Alasannya, Indonesia adalah negara yang religius, jadi spiritualitas harus jadi dasar pertama. Yang ketiga juga menekan bahwa prinsip ketuhanan harus menghormati semua agama. Nah, ada juga nih saran perbaikan dari tokoh lainnya, yaitu dari Ki Hajar Dewantara, menambahkan yang adil dan beradab pada kemanusiaan agar lebih jelas. Nah, ada juga nih dari Wahid Hasyim, yaitu memastikan kebebasan beragama tidak tergantung oleh prinsip ketuhanan. Nah, dari Supomo menyarankan agar Pancasila dijadikan dasar filosofis yang tidak bisa diubah. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Penempatan urutan dan makna prinsip akhir. Nah, setelah diskusi 3 hari, urutan yang disepakati yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap prinsip saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi itulah jadinya sejarah Pancasila. Nah, selanjutnya Pancasila dalam Undang-Undang Dasar. Yang pertama itu Undang-Undang 1945 ditetapkan pada 18 Agustus 1945.
Nah, yang kedua itu ada Pancasila dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 lampiran pertama. Menjadi dasar segala dasar negara, semua kebijakan harus sesuai dengan Pancasila. Nah, selanjutnya perkembangan Pancasila di masa Orde Lama dari tahun 1945 hingga 1965. Nah, yang pertama, masa Perang Kemerdekaan. Pancasila sebagai semangat penyatuan melawan penjajah. Nah, masa pembangunan awal itu Pancasila sebagai paduan untuk membangun negara. Dan penyimpangan kadang digunakan untuk membenarkan kebijakan dan yang tidak adil. Nah, perkembangan Pancasila di masa Orde Baru yaitu dari tahun 1966 hingga 1998, yaitu perkembangan dijadikan ideologi tunggal yang wajib ikuti oleh semua warga negara. Perantara P4, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan wajib di sekolah, kerja ataupun masyarakat. Kritikannya digunakan sebagai alat pengendali politik dan menekan kebebasan. Perkembangan Pancasila di masa reformasi dari 1998 hingga masa ini. Nah, yang pertama, ideologi dicabut. Pancasila kembali sebagai landasan demokrasi. Interpretasi lebih lebar. Menghormati kebebasan, HAM, dan keragaman. Dan yang ketiga, dijadikan paduan untuk pembangunan berkelanjutan dan penegak hukum. Nah, selanjutnya makna Pancasila dalam konteks sejarah bangsa. Nah, poin yang pertama, bukti cerdas para pendiri bangsa dalam menciptakan dasar negara eksklusif. Nah, poin yang kedua, jembatan yang menyatukan beragam suku, agama, dan budaya. Yang ketiga, alat untuk melawan kolonialisme dan menegaskan kemerdekaan. Dan yang terakhir, dasar untuk membangun negara yang adil dan makmur. Kita next ke selanjutnya, yaitu relevansi Pancasila di era global. Bagian pertama. Nah, yang pertama itu ada ketuhanan, melindungi nilai spiritual dari ekstremisme. Dan poin kedua itu ada kemanusiaan, mempromosikan HAM dan perdamaian global. Yang ketiga ada persatuan, menjaga ketentuan negara dari ancaman pemecahan. Nah, next selanjutnya, ini yang bagian kedua, revolusi Pancasila di era globalisasi bagian kedua. Nah, yang pertama itu ada kerakyatan, menjamin demokrasi dan partisipasi rakyat dalam kebijakan negara. Yang kedua ada keadilan sosial, mengatasi kesenjangan ekonomi dan mempromosikan keadilan. Nah, contohnya program bantuan langsung tunai atau BLT sesuai prinsip keadilan sosial. Nah, kesimpulannya
Kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan adalah yang pertama itu ada Pancasila adalah hasil proses sejarah yang panjang melalui diskusi dan perjuangan. Jadi Pancasila itu udah disusun oleh para tokoh ternama dengan susah payah dan mereka memperjuangkan satu sama lain. Yang kedua itu setiap prinsip saling terkait dan membentuk satu kesatuan utuh. Yang ketiga, Pancasila telah berkembang sesuai dengan kebutuhan bangsa seiringnya waktu. Dan yang keempat, pentingnya bagi setiap warga negara untuk memahami sejarah Pancasila agar bisa melindunginya. Nah, oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan apa saya. Nah, itulah. Nah, saya minta maaf kalau memang ada penjelasan yang kurang gitu. Kalau memang ada penjelasan yang kurang, teman-teman boleh tanyakan ke dosen kalian, ke AI, ataupun guru kalian. Oke guys, cukup sekian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih telah menonton video saya dari awal hingga akhir. Saya berterima kasih kepada kalian semua. Dadah guys.